Bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menghancurkan ratusan ribu rumah warga. Warga mengharapkan pemerintah agar membangun hunian sementara. Masyarakat tentu berharap adanya hidup yang lebih baik dan tempat tinggal yang lebih layak. Saya, Jona Hamonangan, inilah ulasan Istana. Sebulan lebih korban banjir dan longsor di Gayo Lues, Aceh masih bertahan di pinggir jalan. Mereka mendirikan tenda secara mandiri, menggunakan material sisa banjir. Kondisi tempat tinggal sementara ini sangat memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan hunian. Sudah berapa lama mengungsi di sini? Udah sebulan lebih. Selama di pengungsian, bagaimana nih Bu kondisinya di sini? Kami masih sedih kan. Sedihnya kenapa Bu? Sedihnya kayak gini. Nggak ada apanya. Ini pasak tak kayak mana nih nanti. Kok hujan kan bisa ya apa ya? Desa Pepela, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang diapit pegunungan dan sungai, kini sepi tak berpenghuni. Rumah, sawah, dan ladang warga lenyap disapu banjir. Warga penyintas bencana yang mayoritas petani terpaksa mengungsi sejak akhir November 2025 karena desa mereka sudah tak bisa lagi dihuni. Jadi kondisi kampung kita ini tidak lagi layak ditempati karena dari gunung longsor, dari air pun menendang ke bawah. Berarti seluruh masyarakat sekarang sudah mengungsi semua. Mengungsi, Pak, ya? Tidak ada satupun manusia di kampung ini. Menurut kami, kampung kita ini kurasa tidak lagi tertempati lagi. Tidak bisa lagi lah. Kondisi gunung-gunung itu sudah banyak yang retak dan banyak yang sudah longsor. Jadi tempat nggak ada lagi yang bisa dihuni lagi. Setidaknya 29 desa dinyatakan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir November lalu. 21 desa berada di Aceh, 8 desa lainnya berada di Sumatera Utara. Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang, relokasi menjadi solusi dengan membangun hunian sementara. Kalau hilangnya itu memang sudah tidak bisa lagi, otomatis kan harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan dan kita akan tentu harus nyari tempat untuk relokasi desa itu. Atau mungkin kedua, bisa saja yang bersangkutan tidak ingin relokasi, tapi dia pindah ke tempat yang dia pilih sendiri. Kalau yang dipilih sendiri, otomatis dia akan diberikan biaya, ya, indeksnya kalau membangun sendiri ya 60 juta. Data BNPB per 14 Januari 2026, setidaknya ada 195.542 pengungsi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun fokus pemerintah diutamakan kepada 49.296 rumah dengan kategori rusak berat. Hingga saat ini sudah ada 4.280 unit huntara yang sedang dalam tahap pengerjaan fisik. Di Padang, pengerjaan hunian sementara atau huntara mandiri di Kapalokoto, Kecamatan Pau masih berlangsung. Progres pembangunan mencapai 75% dari total 100 unit petak yang dibagi menjadi 2 blok. Baik, per hari ini alhamdulillah sudah 75%. Ya, ini ada 2 blok pertama di sini, kemudian di bawah situ. Yang blok pertama ini insya Allah kita upayakan 2 hari ini finish 100% ya. Ya, nanti setelah itu baru kita drop tenaga ke bawah semua. Tercatat 238.783 rumah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Aceh jadi paling banyak terdampak, mencapai 208.693 unit rumah. Sementara di Sumatera Utara 24.294 unit terdampak. Di Sumatera Barat 5.796 unit rumah terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bilang,
perbaikan hunian sementara perlu dikawal bersama agar percepatan rehabilitasi bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian, memang ini akan membutuhkan pengawalan termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerjasama yang ketat antara pusat dan daerah. Dan kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua, agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi. Monef secara berkala, baik yang reguler maupun insidental di Jakarta maupun di lapangan. Saat di Aceh Tamiang Aceh, Presiden Prabowo sempat meninjau hunian sementara korban banjir Sumatera. Prabowo memastikan pemulihan pasca bencana akan dikebut. Saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan. Bencana yang merusak 3 provinsi di Sumatera diduga akibat penebangan hutan selama beberapa dekade terakhir. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memoratorium penebangan dan pengangkatan kayu imbas bencana Sumatera. Kegiatan moratorium melalui penerbitan surat Dirjen PHL tanggal 1 Desember 2025 mengenai penutupan hak akses SIPUH atau Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan untuk pemetaan kayu tumbuh alami pada PHAT atau pemegang hak atas tanah, dan penerbitan surat Dirjen PHL pada tanggal 8 Desember mengenai moratorium penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak ada penerbitan legalitas hasil hutan. Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya dalam tanda kutip pencucian kayu, dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana. Penanganan pasca bencana Sumatera terus dilakukan, termasuk pembangunan hunian bagi penyintas bencana. Selain mitigasi bencana, juga harus ada penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan kerusakan bencana, dan ini harus ditindak tegas.